Oke, selamat datang di Ini Podcast, tempat bercerita untuk mencari cita-cita. Perkenalkan, nama aku Gea. Di sini saya sebagai podcaster. Tentu saja saya nggak sendiri. Di sebelah saya ada Kenalkan, nama saya Adi Narendra, bisa dipanggil Adi. Kak Adi. Oke, Kabar kakak gimana sih hari ini? kabar sehat, Betul Mas aja. Bongkar ya Iya. pastinya. Tentu saya sehat ya kak. Kalau nggak sehat mungkin kita nggak bakal ketemu ya Betul hari ini ya banget. kak ya. Tadi kan dia bilang kalau di sini di podcast kali ini bercerita untuk mencari cita-cita. Yang dimana Kak Adi bakal siap ya, bakal nyeritain semua pengalaman-pengalaman kakak dan pertanyaan-pertanyaan dari dia. Oke, pastinya. Oke, di pertanyaan pertama nih kak, gimana sih latar belakang kakak? Biar Oke, biar teman-teman di rumah pada tahu juga, yang nonton juga biar tahu juga gimana sih Kak Adi ini. oke, baik. Terima kasih ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit mungkin terkait dengan diri saya sendiri, latar belakang. Mungkin tadi sudah perkenalkan diri, nama saya Adi. Saya lahirnya pastinya di Denpasar, tanggal 21 April 1998. Sekitar 25 tahun yang lalu saya dilahirkan di Denpasar, pas banget di hari Kartini. Harusnya kan nama saya Kartono, bukan Adi ya. Mungkin nggak tahu juga orang tua. Terus saya dulu bersekolah tepatnya di daerah Sumerte Kaje, di SD 8 Sumerte. Di sana saya bersekolah dari 2004 sampai 2010. SMP saya di SMP PGRI 2 Denpasar dari 2000 berapa ya 2010 sampai 13. SMA-nya saya di SMA Pegri 4 Denpasar dari 2013 sampai 16. Jadi bisa dibilang saya anak Pegri banget dari zaman SMP. Jadi saya tidak merasakan yang namanya negeri, udah saya pasrah aja dulu. Dulu saya sekolah, name saya kurang sedikit, kalau zaman dulu kan agak susah tuh. Kalau mau masuk sekolah dulu ada namanya tes TPA, tes potensi akademik dulu. Karena saya dulu tidak pinter banget, name saya kurang, kalau nggak salah 0, sekian, ya udah saya pasrah aja ke Pegri dulu. Itu. Jadi seluruh saya di Pegri 2. Setelah itu lanjut ke Pegri 4 sekarang. Akhirnya di perkuliahan saya dapatlah negeri di Poltekkes Denpasar. Gitu. Jadi dulu ceritanya saya pertama dulu dari SMP. Dulu saya SMP itu orangnya dalam artian baru belajar berorganisasi dulu. Jadi saya belum tahu sekali namanya OSIS segala macamnya. Saya melihat kakak saya dulu, kak sepupu. Dulu dia ikut OSIS segala macamnya, saya tertarik, ikutlah saya OSIS. Nah untuk pertama kalinya baru banget masuk OSIS, tahu-tahunya saya dipilih menjadi wakil ketua OSIS waktu itu. Jadi wakil ketua OSIS, setelah itu saya ikut masih di OSIS, nggak tahu kenapa, saya diajukanlah sebagai ketua OSIS waktu itu, bersaing dengan beberapa nama. Setelah itu dilakukan voting oleh guru-guru dan siswa, terpilih saya dulu sebagai ketua OSIS di PG 2. Nah itu dulu pengalaman saya di SMP. Di SMA saya sama sekali tidak ikut organisasi apa-apa. Jadi saya fokus namanya di studi dulu. Fokus diri dulu Iya, ya. jadi studi dulu segala macam karena orang tua minta adalah janganlah ikut organisasi dulu. Fokus untuk belajar karena kan tujuan utama masuk SMA kan untuk mendapat kuliah di negeri dulu. Nah, masuk Pegri 4 itu dulu bisa dibilang ceritanya lucu. Apa namanya? Ceritanya lucu. Dulu saya masuk Pegri 4 inilah saya pendaftar pertama. Karena saya udah pasrah dulu, nem saya kecil di SMP, saya nggak nyari negeri, segala macamnya udah saya pasrah masuk Pegri. Saya datang ke sini, daftar langsung bayar waktu itu, tanpa pikir panjang apa-apa, ya udah bu, Pegri 4 aja. Gitu. Waktu itu belum tahu Pegri 4 itu seperti apa sekolahnya, yang penting ya udah masuk aja dulu Pegri 4 bayar. Itu dulu saya itu dulu pendaftar pertama di sini, itu langsung cash bayar. Nah setelah itu di Pegri 4 saya bisa dibilang orang yang tidak begitu suka berorganisasi OSIS segala macamnya. Tapi saya ikut dulu namanya KSPAN, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Nah ikut dulu KSPAN sama ada kalau nggak salah tuh ekstra biologi, kan dua tuh KSPAN dan biologi jadi Berarti satu. kakak milihnya 2 ekstra ya? Iya 2 ekstra waktu itu ikut KSPAN biologi. Nah ikut di KSPAN ternyata seru segala macamnya. Akhirnya waktu itu ikut pemilihan ketua KSPAN maju, ikut pemilihan ketua KSPAN. Selain KSPAN dulu saya ikut jurnalistik juga, sempat ikut jurnalistik berapa bulan sebentar aja. Pernah ikut lomba mading, pernah ikut mau buat majalah, tapi akhirnya saya keluar dari jurnalistik karena perbedaan pendapat sama anggota. Dulu keluarlah jadi jurnalistik. Kalau dulu tuh jurnalistik itu anggotanya sedikit, cuman 10 sampai 5 orang sampai 6 orang dulu. Sedikit anak jurnalistik dulu. Dikit yang minat ya kak ya? Iya, dikit yang minat karena kan peminat untuk menulis itu dikit dulu.
agak susah juga dulu nulis segala macamnya, kan kita harus perlu ide tuh di jurnalistik dulu. Nah di KSPAN saya akhirnya mengembangkan diri, yang dimana dulu Pegri 4 ini nggak dikenal dulu KSPAN-nya. Jadi kita berusaha untuk membranding KSPAN Pegri 4 dulu. Kita ikut lomba video pendek yang diadakan oleh KPA dulu, komisi ada namanya KPA Kota Denpasar, ikut kita lomba. Padahal kita konsepnya sederhana doang, contohnya kita juara ketiga waktu itu kalau nggak salah. Juara ketiga, terus kita ikut lomba musikalisasi puisi. Waktu Jambore KSPAN, kita juara 3 juga waktu itu. Itu pun mepet waktu kita persiapan. Persiapannya dikit Iya, banget, tapi dikit bisa banget. dapet juara ya. Dapat Kak, juara waktu itu. Kita ngalahin SMA negeri di Kota Denpasar waktu itu. Kita benar-benar nggak expect untuk juara, karena kan kita mikirnya adalah siapa sih Pegri 4 gitu loh. Kita sekolah kurang swasta, terkenal juga iya, ya, Kak, kita ya. sekolah swasta yang bisa dibilang persaingannya ya udah pasti negeri lah yang menang. Apalagi persaingan kita sama kakak kita sendiri di SMA Negeri 7 waktu itu. Udah pesimis Iya, ada ya. pesimis banget waktu itu karena kita anggota sedikit gitu. Terus akhirnya kita juara, itu benar-benar bangga banget lah KSPAN. Waktu itu kita juara, kita serahin pialanya ke Pak Ngakan selaku kepala sekolah. Itu pun suatu kebanggaan lah untuk saya sendiri sama teman-teman sebelum kita tamat sekolah waktu itu. Nah, cerita lucunya dulu saya di sini di Pegri 4, saya bukan tipikal orang yang pinter, saya bukan tipikal orang yang bisa dibilang kayak teman-teman datang ke sini udah dari SMP-nya udah dapat ranking segala macam. Saya enggak. Saya dulu pernah semester 1 kelas 1 itu saya cuma ranking 4. Nah, saya nggak tahu kenapa memotivasi diri. Ada cerita lucu dulu waktu sebelum rapotan, saya cerita sama ibu saya, "Bu, kapan ya bisa dapat juara umum?" Di hari itu sebelum rapotan berapa jamnya? Ya nanti pasti dapatlah, dilihat sama orang-orang. Setelah itu saya rapotan, saya lagi duduk sama teman-teman, pakai speaker diumumin juara umum 1, nama saya lagi sebut waktu itu. Dalam artian kayak bengong, segala macamnya pasti bengong. Kok bisa? Teman-teman pun kaget gitu karena saya nggak expect karena juara 1. iya, juara 1 umum yang kemarin itu lebih pintar gitu loh. Lebih pintar dan saya bisa ngalahin dia tuh dalam artian kok bisa? Teman-teman pun nggak percaya waktu itu. Nah, akhirnya saya mulai mengembangkan diri, semester selanjutnya pun bisa mempertahankan itu dulu. Sampai akhirnya dulu ceritanya saya mendaftar sekolah di Poltekkes waktu itu sudah dapat duluan. Jadi saya masih UN, saya udah lulus tes. Karena kan lewat jalur rapot waktu itu. Jadi nggak perlu pakai nilai apa-apa, saya lulus tes lewat jalur rapot. Habis itu ya udah. Jadi teman-teman yang lain belum dapat sekolah, tapi saya udah dapat kuliah. Udah tempat kuliah karena kan waktu itu ada sistem SMPTN sama SBMPTN. Saya SMPTN tetap ikut, ngambil kedokteran sama farmasi waktu itu. Tapi nggak lolos, ya udah. Jadi cuman coba-coba aja dulu karena udah mikir pasti nggak dapet lah karena udah karena udah dapat di Poltekkes, ya udah kita jalanin aja di Poltekkes gitu. Dulu seru kok sekolah di sini dalam artian walaupun siswanya bandel-bandel dulu. Benar-benar waktu kelas saya tuh benar ya zamannya anak-anak muda SMA lah ya, kalau nggak bandel kan nggak ada cerita namanya. Dulu tuh benar-benar bandel-bandel dulu, Pak Ngakan sampai kerepotan ngurusin kita dulu gitu. Setelah itu bandelnya kita tuh dalam artian jadi orang teman-teman yang lain gitu loh. Berarti bukan kayak bandel nggak ya? Walaupun bandel tapi mereka pintar gitu loh. Banyak banget teman-teman saya yang sekarang jadi polisi, ada yang sekarang kerja di kapal pesiar, terus ada yang udah jadi lawyer, terus udah ada yang kerja di beberapa perusahaan, itu sudah banyak sebenarnya. Di bank-bank udah banyak. Ada yang jadi pramugari juga waktu itu. Makanya saya bilang tuh Pegri 4 nih SDM-nya bagus walaupun kita tuh bandel, tapi bandelnya kita tuh nggak sampai ya udah pendidikan tuh kita tinggal. Enggak sama sekolah turun. Iya, enggak. Kita masih betul banget, pasti kita up dulu gitu. Dulu tuh bisa dibilang IPA 1, IPA 2 tuh bersaing dulu. Gitu. Dulu lucu kita bersaing IPA 1, IPA 2 gitu. Dulu anak-anak IPA 2 tuh lebih pendiam. Kalau anak-anak IPA 1 tuh lebih aktif dia dulu. Gitu. Karena di sana memang banyak teman-teman yang kreatif segala macamnya. Ya gitu dulu. Terus kalau kuliah menjalani aktivitas biasa, saya kuliah tamat sesuai dengan 4 tahun. jurusan apa, Kak? Jurusan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Ya, jurusan kesehatan lingkungan saya ambil, lulus 4 tahun. Sekarang setelah itu lulus tahun 2020, saya sempat diam dulu sebentar. Waktu itu langsung kerja kan, karena zaman itu masih COVID. Saya pun yang merasakan pertama kali wisuda online. Jadi semua serba online.
mindahin toga sendiri, itu pun benar-benar zaman dimana kita nggak ngerasain namanya sakralnya wisuda. Benar-benar Karena online ya. iya, karena online itu. Terus akhirnya nggak lama juga saya menunggu sekitar 3 bulan setelah nggak 2 bulan setelah kuliah, setelah tamat kuliah saya langsung dapat kerja. Saya langsung bekerja waktu itu kan kalau nggak salah itu masih COVID, saya kerja sebagai tim pelacak kasus. Jadi kayak tracer COVID. Jadi kita cari orang-orang yang COVID, kita berikan edukasi, kita awasi, kita berikan informasi terkait dengan kesehatan dulu. Itu dulu pekerjaan saya. Setelah itu 2021 saya selesai sebagai tracer COVID di Dinas Kesehatan waktu itu. Setelah itu lanjut saya sebagai di perusahaan dulu saya bekerja 3 bulan waktu itu. 3 bulan saya bekerja, setelah itu berhenti karena nggak sesuai dengan ekspektasi saya, gaji nggak sesuai, setelah itu kontrak kerja juga nggak sesuai, kan kita nggak bisa memaksakan diri. Jadi nggak nyaman gitu Nggak buat kerja di nyaman, sana. betul ya banget kan? nggak nyaman. Akhirnya saya mencoba lagi eksperimen baru, akhirnya masuk lagi di puskesmas. Waktu itu memang pas ada kosong, saya masuk, hingga akhirnya sampai sekarang dikontrak dari 2000 berapa ya? 2022 sampai sekarang masih di sana. Sampai sekarang masih ya kak? Masih di sana. Latar belakang orang tua saya bukan seorang sarjana, orang tua cuman tamatan SMA, ibu SMA, bapak SMA, tapi niat mereka adalah dia nggak mau anaknya itu seperti mereka, nggak mau sampai tamat SMA. Gimana caranya sampai ke jenjang yang lebih tinggi dari mereka. Itu orang tua saya bukan orang tua yang dari keluarga yang kaya, bukan. Orang tua saya dari keluarga yang sederhana. Ibu saya dulu bekerja sebagai akunting, sekarang berjualan Gojek di rumah, GoFood. Terus bapak saya dulu di supermarket Matahari Duta Plaza, kalau kalian pernah main di sana. Iya, di sana dulu sempat bekerja. Kalau nggak salah selama 13 tahun jadi teknisi. Jadi gini listrik lah segala macam. Karena sudah nggak kuat pensiun, sempat bekerja keliling, udah nggak kuat juga, akhirnya sekarang di kantor desa sebagai kepala petugas keamanan. Jadi bisa dibilang saya latar belakang keluarga bukan. Kalau orang-orang lain kan kayak sekarang saya lihat enak, zaman lu enak mah. Sekarang apa-apa gampang. Diizinin orang tua juga. Iya, gampang segala macam. Orang tua ada kerjaannya, tinggal betul lanjut banget. belajar. Kalau zaman saya dulu nggak seenak itu gitu loh. Karena bisa dibilang dulu tuh kalau sekarang kan kalau kalian berapa sih bekalnya sehari? Sekarang kalau Sehari berapa? Sehari itu 30, 30, 25. Iya. Kalau saya enggak. Zaman saya itu 10.000. 10 sampai 5.000 dulu. 5 sampai 10 itu rentang bekal kita dulu. Jadi bisa dibilang anak-anak sekarang kalau yang saya lihat ya udah mainnya ke mall, iya. belanja segala macam. Makanya saya bilang gini, wih zaman saya nggak kayak gini gitu loh. Zaman saya dulu masih ya bisa dibilang cukup lah dulu. Karena kan berbeda zaman, berbeda gininya kan. Maksudnya harga barang pasti berbeda juga. Mungkin naik kan sekarang. Ya gitu dulu. Itu saya bersaudara berdua. Iya, maksud dalam arti saya dan adik saya cewek. Adik saya dulu sempat masuk di sini. Sempat berapa hari ya? Cuma 3 hari. Setelah itu dia pindah ke negeri. Itu pindahnya kenapa? Nitip. Saya nitip di sini dulu ceritanya. Saya telepon saya telepon Pak Ngakan, Pak, saya nitip adik saya dulu Pak ya, takutnya nanti adik saya nggak dapat sekolah negeri. Jadi mau langsung saya sekolahin dulu di Negeri 4. Oh iya, boleh. Titip dari sini. Gitu. Akhirnya saya titip di sini. Setelah itu ternyata lulus, pindahlah ke SMA Negeri 3 Trisma, dekat rumah lah. Gitu. Jadi begitu latar belakang saya, bisa dibilang tidak ada yang istimewa sebenarnya ya. Tapi perjuangannya itu iya, pastinya dari orang tua ya. Orang tua dulunya nggak kayak kakak, udah kayak sarjana lebih tinggi lah ya. Rata-rata kan orang tua kayak gitu pengen anaknya lebih sukses lagi. Betul, nantinya. Pengen lebih sukses. Apalagi sekarang kan saya lagi menempuh pendidikan S2. Jadi S2 ilmu komunikasi. Jadi itu biaya sendiri. Orang tua nggak bisa, dalam artian orang tua udah ngelepas. Karena kan adik saya masih sekolah juga, kuliah kesehatan juga. Jadi orang tua udah bilang, ya udah kamu kalau mau kuliah S2 tapi biaya sendiri. Nah di sana saya berjuang untuk namatin S2 saya. Karena kan tahun depan Asungkara udah bisa bergelar S2 karena sedang mengejar itulah. Itulah mungkin sedikit cerita. Kak udah nargetin mau kuliah di Politekes ini apa dengan mengambil jurusan tersebut waktu SMA nih? Udah menargetkan atau emang baru kepikiran di kelas 3 atau kelas 2?
kepikiran saya mau masuk kuliah itu di kelas dari SMP sih sebenarnya udah kepikiran. Saya mau jadi guru. Dulunya. Iya, kan biasa gitulah zaman-zaman dulu. Saya mau jadi Iya. guru, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Cita-cita tuh pasti Cita-cita, berubah betul ya. banget, cita-cita seperti itu. Tapi masuk saya ke Poltekkes itu sebenarnya karena ngelihat kakak sepupu. Karena kakak sepupu kan sudah jadi PNS tuh, ASN. Dan saya mikirnya adalah saya mau seperti dia gitu loh. Gimana sih cara saya bisa jadi seorang PNS seperti dia dengan pendidikannya, kesehatan lingkungan. Awalnya saya nggak tahu kesehatan lingkungan itu apa. Ya udah saya daftar aja kesehatan lingkungan dulu. Awalnya disuruhnya di perawat, tapi saya nggak berani darah. Ah, Iya, nggak berani darah karena dulu pernah lihat tangan orang tua luka, saya pingsan. serius Iya, Kak? pingsan karena nggak berani lihat darah. Darah sedikit pun saya langsung pusingnya luar biasa kayak orang vertigo. Berarti kayak udah ada trauma. Iya, gitu nggak ya. berani saya lihat darah banyak. Udah, akhirnya saya nggak berani ngambil kesehatan yang benar-benar langsung kontak dengan manusia gitu. Tapi saya pengen jadi dokter. Itu. Jadi ngambilnya lingkungan. Ngambilnya iya lingkungan akhirnya. Sebenarnya setelah saya kuliah itu seru sebenarnya kesehatan lingkungan itu. Jadi lebih cenderung kita mengetahui tentang lingkungan. Setelah itu kita juga apa namanya lebih diajak dulu tuh kalau dulu saya waktu awal-awal kuliah itu saya bingung. Ini jurusannya apa sebenarnya? Kayak kerjaannya setelah lulus kuliah tuh Iya betul kerjaannya banget. apa? Kerjaannya apa? Saya harus apa nih kuliah di sini? Ternyata saya jalani. Ternyata ada juga pelajaran laboratoriumnya. Kayak ngambil sampel air. Setelah itu kita kayak nyari plankton kayak gitu. Setelah itu kita meriksa air lindi dari sampah. Yang kayak itu kan ada cairan dari sampah itu yang bisa menumpuk airnya itu kita ambil ngecek. Terus kita juga ada ngecek apa lagi ya makanan. Satu kita udara pun kita cek gitu. Jadi kita tuh ngecek kayak avatar, air, udara, dan tanah. Semuanya Kecuali ya? kecuali api nggak kita cek. Jangan, Air, kalau udara, api tanah. gimana gitu. tuh nanti? Gimana Udah mau kayak ambil avatar sampelnya? sebenarnya. 3 elemen itu yang kita periksa. Tapi kalau ngambil sampel udara gimana itu Kak ya? Ada alatnya. Gitu. Ada alatnya. Ada alatnya. Kita Jadi kan bener ngambil dari udara nih. nggak kita taruh aja alatnya di luar. Nanti kita ngecek mungkin kadar debunya atau apa yang kita cek. Bisa dicek juga. Bisa. Saya baru tahu nih. Iya, Jadi- bisa dicek gitu. Jadi coba aja nanti searching di Google cara pengecekan udara. Ada. Jadi tanah pun kita cek. Gitu. Seberapa bagusnya tanah tercemar oleh pestisida segala macamnya. Kita juga ngecek air, seberapa dia tercemar oleh bakteri segala macamnya. Kita ngecek makanan juga, bagaimana kandungan dalam makanannya. Kimia kan belajar juga di sini. Apa aja bahan-bahan Saya kimia. kurang tahu soalnya. Ini saya baru tahu kan IPS. Oh, anak gitu ya. IPS. Iya. Anak IPS bisa masuk Gesling dulu. Masa bisa? Bisa masuk kesehatan. Jadi Tapi dulu susah nggak sih Kak? Yang Susah. saya rata-rata denger nih dari Pasti. guru-guru, kalau mau anak IPS tiba-tiba mau jadi dokter yang berhubungan sama IPA ini susah. susah karena kan Karena dikit peluangnya. peluangnya sedikit, terus apalagi ada kok di Poltekkes dulu. Kalau saya tuh di jurusan saya dulu SMK Pembangunan, SMK apa lagi ya kalau nggak salah pariwisata, sama ada IPS dulu. Kalau soal kesehatan lingkungan boleh masuk. Jadi teman-temanku ada yang IPS tapi mereka tuh nggak tahu tentang IPA. Mereka tuh belajar dari nol lagi tentang IPA itu seperti apa segala macam. Karena kuliahnya ya, karena kuliahnya seperti itu ya harus jadi belajar dari itu Betul banget. lagi. Oke, kalau kayak gitu, berarti kakak tuh emang apa namanya? Memang udah dari SMP, tapi SMP berubah-ubah ya. Berubah-ubah ceritanya. pastinya. Nggak selamanya cita-citanya bakal itu. Kayak awalnya mau jadi guru. Awalnya jadi guru karena Sekarang? mikir kayak dibilang sama orang tua kecil nanti jadi gaji guru nanti kecil segala macamnya. Pindah lagi haluannya di bidang kesehatan, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Awalnya fisioterapi dibilangnya kayak tukang pijat nanti tamatannya. Ya serius, jadi dibilangnya tukang pijat ya udah. Padahal fisioterapi kan bukan ke situ arahnya Kayaknya orang tua. kayak pecek tulang gitu. Misalnya Iya. kesembuhan gitu. Betul banget. Kalau tulangnya gimana dicek. Iya, kalau orang tua kan mikirnya kayak gitu, karena kan mereka kan nggak tahu itu apa soal jurusannya. Kalau selama ngejalanin, misalnya kalau selama menjalankannya ini ya, kakak ada kendala-kendala apa aja sih? Gitu? Sih waktu SMA dulu ya, dari SMA waktu SMA itu sebenarnya ceritanya lumayan sedih. Waktu itu saya masih sekolah, tapi ibu saya berhenti bekerja. Yang dimana memang penopang untuk pembiayaan itu dari ibu awalnya. Karena bapak kan tidak bisa begitu menopang. Pada itu saya benar-benar bingung. Akhirnya saya mencarilah yang namanya surat keterangan miskin waktu itu. Saya mencari surat keterangan miskin, saya carilah beasiswa di sini. Dibantulah sama tata usaha,
untuk dapat beasiswa. Jadi saya benar-benar sekolah di sini dulu itu adalah mendapat potongan SPP. Karena bisa dibilang zaman itu kan masih sulit. Orang tua baru banget selesai bekerja. Ibu kena PHK karena perusahaannya pindah ke Surabaya. Nggak mungkin orang tua ikut ke situ. Iya. Akhirnya ya udah berhenti bekerja. Yang kerja cuma bapak. Waktu itu bapak saya bekerja masih membiayai adik saya. Otomatis kan berat rasanya. Ya udah saya akhirnya kuliah. Di sini saya dapat beasiswa waktu itu dari dinas. Saya carilah surat waktu itu. Saya minta tolong sama Bu Dayu sama Bu Komang di bawahan. Iya, Bu Dayu sama Bu Komang dulu berdua aja tata usahanya. Saya bilang sama beliau, Bu, saya mau cari beasiswa, apa aja sih persyaratannya? Oh, ini persyaratannya surat keterangan miskin dari kepala lingkungan segala macam. Oke, Bu. Saya cari surat, akhirnya dapat dan disetujui oleh dinas. Akhirnya saya sekolah di sini bisa dibilang dari SPP yang saya bayarnya berapa ya dulu ya, 400 atau 300, dapatlah potongan. Jadi saya cuma bayar setiap bulannya itu 100.000. Iya, segitu kalau nggak salah ya dulu. Jadinya saya di sini di sekolah dapat beasiswa dulu. Jadi benar-benar tidak, maksudnya pure nggak banyak saya harus bayar karena orang tua waktu itu saya bekerja. Nah di kuliah pun saya kuliah waktu itu kayaknya masih semester berapa gitu bapak saya berhenti bekerja. Nah saya bingung dong. Ini harus gimana nih? Saya udah kuliah gitu. Waktu itu cerita buruknya saya udah kuliah. Masa saya berhenti kuliah? Akhirnya saya sama ibu saya punya ide, kita buka Gojek aja deh Bu. Kita buka GoFood deh. Karena ibu saya kan udah jualan, masih offline bisa dibilang. Masih offline jualan, kita buka GoFood deh, kita buka Gojek deh. Akhirnya kita buka usaha, maksudnya buka melalui aplikasi GoFood. Ya sungkara rame. Akhirnya semua biaya tamat saya kuliah itu dari uang itu. Kalau usaha ibunya boleh tahu usaha apa Nasi ya? goreng dan lalapan. Nanti kalau kalian bisa cek aja di GoFood ada nasi goreng dan lalapan momon. Jadi Bisa dicek ya teman-teman ya sekalian. jadi apa namanya bisa dibilang saya tamat kuliah dari biaya ibu saya jualan. Gitu. Jadi ibu saya jualan, saya dapat biayanya dari sana. Jadi kayak dalam artian untungnya saya bisa tamat waktu itu. Adik saya pun sekarang kuliah dari biaya ibu saya jualan juga. Dia bisa Sampai sekarang masih jualan masih ya? sampai sekarang jualan. Maka saya bilang gimana perjuangan orang tua ya dalam arti untuk biar bisa anaknya sarjana pun seperti itu. Jadi benar-benar sekarang pun bekerja. Gimana sih caranya saya bisa apa namanya kayak ngangkat derajat orang tua. Gimana cara saya bisa membahagiain beliau segala macam. Makanya benar-benar berjuang untuk itu sekarang. Jadi apa yang sudah mereka lakukan untuk saya, Dari cerita kakak, iya. betul banget ini. Saya jadi Betul ingat banget. hal-hal yang dulu juga gitu kan. Kayak karena COVID juga sih. Karena COVID juga. Semua apa ya? Dari COVID ini semuanya udah turun total. Iya, turun total banget. Jangan kan dari dagangan pariwisata ya. Bali sebagai jadi pariwisata juga udah turun total. Hampir mati lah. Betul banget, hampir mati. Pariwisatanya itu. Iya, Nah, santai aja. dari yang kakak ceritain tadi itu, kira-kira kakak pernah dengar gak sih hal gini? Setelah lulus SMA mau kemana sih? Kakak pernah dengar gak yang kayak gitu? Pastinya, sering. Kan? Kalau menurut kakak itu gimana? Bisa nggak kasih pendapat buat teman-teman juga yang sedang kebingungan ya, apalagi yang di kelas 3, kelas 2 yang seangkatan saya, mungkin bingung rata-rata kebanyakan bingung untuk cari cita-citanya, kayak masih bingung. Awalnya cita-citanya sama kayak kak, kayak guru, kayak segala macam, mainnya tiba-tiba sampai sekarang kayak hilang arah, kayak nggak tahu mau kemana lagi, atau mau kuliah kah, apa langsung kerja kah? Tapi rata-rata banyak SMA kan susah nyari kerja ya, harus kuliah dulu. Itu gimana sih tanggapan kakak atau pendapat kakak? Kalau yang saya lihat sering banget juga terjadi kan, saya setelah SMA mau kemana? Itu juga menjadi pertanyaan besar karena kan tidak semua orang tua itu sanggup atau mampu untuk membiayai anaknya kuliah. Kalau saran saya, setelah saya SMA ini saya mau kemana, pelan-pelan itu adalah lihat dulu sebenarnya apa sih yang kalian inginkan setelah SMA. Itu yang pertama. Jangan nanti setelah SMA nganten, enggak lah. Enggak, apalagi Pastinya. deket temen. Jangan sampai baru punya pacar setelah SMA nikah, tahu-tahu nanti nggak punya pendapatan, nggak punya penghasilan, susah juga kan. Yang repotan kalian. Kalau bisa, kalau misalnya udah tamat SMA nih, kalian adalah dari keluarga yang berada misalnya yang dimana dituntut oleh orang tuanya untuk kuliah, tapi kalian nggak mau kuliah.
Jangan seperti itu. Banyak kok teman-teman saya yang malahan dia pintar, dia dia tidak bisa kuliah, dia lebih cenderung bekerja. Itu. Jadi saya bisa cerita, saya punya satu teman pintar banget dulu zaman waktu SMA angkatan saya. Saya udah menyarankan dia untuk ayo kuliah, cari beasiswa yuk gitu. Kasih karena dia udah bekerja. Pekerjaannya pun tidak se apa ya bilangnya, maksudnya sebaik yang mereka kira gitu loh. Dia hanya seorang office boy, hanya seorang OB, cleaning service di salah satu bank. Bangga saya lihat dia gitu loh. Dia punya semangat juang untuk yang dimana walaupun saya hanya seorang cleaning service, saya tapi punya semangat untuk mau maju gitu loh. Walaupun keluarganya dia memang bukan keluarga berada, ibunya yang sering sakit-sakitan segala macamnya, bangga saya lihat dia. Makanya saya bilang sekarang sama anak SMA, jangan sia-siakan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak-tidak gitu loh. Sekarang ada waktu kalian untuk apa namanya, untuk memperbaiki diri, kejar cita-cita. Walaupun kalian nggak kuliah kan masih bisa ikutin, kayak kemarin kan ada polisi kan nggak perlu kuliah dulu. Tamat SMA kalian udah bisa ikut polisi, maksudnya pendaftaran kayak polisi segala macamnya, mungkin ikut angkatan TNI segala macamnya kan bisa kalian ikuti itu. Kalau kalian nggak misalnya nggak mau kuliah ya wirausaha, buka usaha apapun itu yang mana bisa menopang kalian dulu. Kalau kalian misalnya tidak punya biaya untuk kuliah, kerja dulu. Di mana misalnya kerja, maunya kerja di swasta, misalnya di bagian apa, admin atau bagian apa, silakan. Intinya adalah jangan sampai masa depan kalian tuh nggak kalian manfaatin gitu loh. Jangan nanti nyesel belakangan. Kuliah dulu, aku kuliah aja deh. Kalau tahu gitu kan, aku kuliah, nggak kerja. Karena kadang-kadang kalau kita ada posisinya udah kerja, untuk kuliah itu kadang-kadang males gitu loh. Kadang-kadang ada niatan, masih raga gaji gitu loh. Raga masih begini gaji raga bemunai santai raga ngekoh kuliah, enggak gitu. Karena nanti kedepannya pastinya kalian kan nggak akan satu stuck di posisi pekerjaan itu aja. Pasti kalian akan cari experience baru lagi, cari lagi pengalaman lainnya gitu loh. Kuncinya itu percaya diri. Percaya diri pastinya. Niat, ya, sama diri sendiri. Sama ya, diri sendiri. Diri sendiri Betul. juga. Misalnya kalau kita tuh pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jangan baru kita punya kekurangan kita yang terus kita pegang ke diri kita jadi pesimis gitu. Iya, atau betul. Kelebihan kita tinggal nih. Kita nggak anggap kelebihan kita. Pikirin kekurangannya daripada kelebihannya dia. Jadi Iya, itu sebagai tekanan buat dia sendiri. Betul gitu. banget. Jangan sampai seperti itu. Dalam artian kalau memang punya kekurangannya jadikan sebuah kelebihan. Gitu loh. Dalam artian apa kurangnya kalian? Tinggal tunjukin ke orang-orang. Gitu. Saya sering nanamin dalam diri saya adalah apapun yang orang bicarakan, intinya adalah orang itu nggak akan nentuin masa depan saya. Yang nentuin masa depan saya adalah diri saya sendiri. Bukan Jadi iya, saya pun sering kok kena body shaming segala macamnya. Sering bilang, kamu setiap ketemu orang kok makin gede, kok makin, dalam artian, nah udah, ngapain orangnya kayak gitu? Saya hiraukan gitu loh. Lagi yang bawa, betul banget. Ya. Yang bawa diri saya sendiri gitu. Maka saya bilang, kalau apapun yang dikatakan oleh teman-teman kamu, teman-teman kelas atau teman main, sahabat, kalau misalnya dia lebih cenderung mengomentari kamu, intinya adalah, kalau dari saya, prinsip yang saya pegang adalah, bukan temanmu kok yang bikin masa depanmu lebih baik gitu loh. Tapi mereka tuh hanya sebagai teman untuk dimana kamu berkeluh kesah doang. Sisanya ya udah, kamu sendiri itu yang ngatur. Sebenarnya pilih-pilih itu penting banget ya. Penting. Ya udah kalau punya teman toksik udah apa kan? Ya udah ikut toksik jadinya. Karena kan kita karena sering bareng ya di teman-teman itu, tanpa kita sadari kita udah langsung terjerumus yang di dalam circle-nya dia. Iya, main circle. Iya, main circle jadinya kan. Terima kasih ya Kak ya atas cerita-ceritanya, pengalamannya. Oke, jadi kita tutup di sesi kali ini. Terima kasih buat Kak Adi yang udah nyempetin waktunya buat membagi cerita pengalaman-pengalamannya. Dan mohon maaf juga apabila saya ada kesalahan kata ataupun dari teman-teman yang lain. Sekian dari aku Gea. Dan saya Adi. Sampai berjumpa lagi. See you.